Kejutan Sintayong di Timnas Indonesia bungkam nyinyiran media asing. 8 September, Timnas Indonesia akan bertarung dengan Turkmenistan dalam laga bertajuk FIFA Matchday September. Rupanya, laga di Jeddah Internasional ini mendapatkan sorotan spesial dari media Vietnam Soha.vn, di mana pada ulasan mereka laga FIFA Matchday itu dianggap bukan pertemuan antara dua tim yang tangguh. Sebab kedua kesebelasan dinilai tidak turun dengan kekuatan terbaiknya. Namun di sisi lain, dugaan dari media Vietnam tersebut sepertinya tidak benar 100%. Pasalnya, siapa sangka Sintayong ternyata memberikan kejutan untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Kejutan itu terlihat dari susunan pemain yang dipanggil oleh Sintayong ke dalam skuad yang tampak mengerikan. Persiapan laga FIFA Matchday Timnas Indonesia setelah Sintayong sendiri sudah dimulai. Saat ini sudah berkumpul dengan skuad pemain terbaiknya yang dihuni oleh pemain yang berlaga di luar negeri seperti Asnawi Makualam, Jordi Alba, dan Sadil Ramdhani. Selain pemain yang berlaga di luar negeri, pemain terbaik di Liga 1 juga dipanggil oleh Sintayong adalah Mark Locke, Stefano Lillipali, Nadeo Argawinata, dan masih banyak lagi. Dalam gelaran FIFA Matchday kali ini, tentunya akan terasa spesial karena kehadiran pemain andalan Timnas Indonesia yakni Sandy Walsh yang saat ini bermain di Liga Utama Belgia bersama KV Mechelen. Kehadiran Sandy Walsh tentunya akan menambah kekuatan Timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh banyak pemain muda berbakat, datang dari tim-tim yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Bukan hanya Sandy Walsh, namun skuad Timnas Indonesia juga akan dihuni kembali oleh si Kelok 9 Egy Maulana Fikri, yang mana saat ini memperkuat Dewa United. Bersama dengan klubnya, ia tampil apik sepanjang 10 pekan Liga 1 musim ini, di mana Egy telah mampu mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Hal inilah yang juga menjadi alasan Sintayong memanggil Egy Maulana Fikri ke Timnas Indonesia. Dalam hal ini, hadirnya Sandy Walsh dan Egy Maulana Fikri tentunya akan semakin menambah lini pertahanan dan serang Timnas Indonesia yang akan menghadapi Turkmenistan yang saat ini menghuni peringkat 138 FIFA. Skuad gahar Timnas U23 Indonesia siap tempur, Vietnam justru ketiban sial. Perbedaan nasib dialami oleh dua tim asal Asia Tenggara yakni Timnas U23 Indonesia dan Vietnam jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya untuk saat ini persiapan skuad Garuda Muda terlihat lebih baik dibandingkan The Golden Star Warriors, yang mana seluruh pemain abroad dan naturalisasi turun gunung dan siap tempur. Ya alhamdulillah, meski ada sebagian pemain yang belum datang seperti Marcelino dan Elkan, tetapi kondisi semuanya baik, kondisi saya juga sangat baik. Jelas Pratama Arhan. Sementara itu nasib buruk harus diterima oleh rival abadi Timnas U23 Indonesia yakni Vietnam. Pasalnya tepat 1 hari sebelum kualifikasi berlangsung, skuad The Golden Star Warriors muda harus berkurang. Philippe Troussier harus rela ditinggal sang gelandang andalan yakni Dinh Xuan Tien. Melansir dari media asal Vietnam yakni Soha, Xuan Tien mengalami masalah otot saat berlatih bersama dengan tim. Hal ini pun jelas merugikan Vietnam sebab pemain berusia 20 tahun tersebut berstatus sebagai top scorer Piala AFF U23 2023 yang mana baru berlangsung pada Agustus kemarin. Meski demikian, pelatih Timnas U23 Vietnam Philippe Troussier menegaskan bahwa timnya sudah menjadi tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Penilaian Troussier tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Vietnam baru saja menjuarai Piala AFF U23 2023. Hanya saja, skuad Vietnam pada saat itu tidak dilatih oleh Troussier dan mayoritas dihuni oleh pemain U20. Sementara terakhir kali Troussier memimpin Timnas U23 Vietnam adalah pada ajang SEA Games 2023. Yang mana kala itu, Vietnam gagal menjadi yang terbaik setelah disingkirkan oleh Timnas U23 Indonesia di babak semifinal. Pernah hat-trick, skuad Garuda lebih unggul dibandingkan Turkmenistan. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia sudah mulai memanaskan mesin untuk FIFA Matchday September ini. Dalam latihan perdana, Sintayong lebih fokus pada recovery pemain. Untuk itu, juru racik asal Korea Selatan tersebut belum bisa berbicara banyak mengenai kondisi para pemainnya. Sementara itu berdasarkan catatan Scoreway, Timnas Indonesia dan Turkmenistan sudah bentrok sebanyak 4 kali. Namun pertemuan terakhir kedua tim sudah terjadi 12 tahun silam. Dari 4 pertemuan itu, Timnas Indonesia memiliki rapor yang positif. Skuad Garuda berhasil mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang,
dan satu laga lagi berakhir dengan kekalahan. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga lebih unggul dalam produktivitas gol. Dari 4 perjumpaan, skuad Garuda berhasil membubuhkan 9 buah gol, sementara Turkmenistan mencatatkan 6 buah gol. Pertemuan timnas Indonesia dan Turkmenistan pertama kali terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertemuan kali ini, Garuda memang kalah 3-1, di mana satu-satunya gol saat itu timnas Indonesia dalam laga ini tercipta via Budi Sudarsono pada menit 30. Kemudian pertemuan kedua pada 17 November 2004, giliran timnas Indonesia yang menjamu Turkmenistan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam ajang yang sama. Kali ini skuad Garuda yang dilatih oleh Peter White menang dengan skor 3-1. Tentu ini bisa menjadi modal berharga bagi pasukan Sintayong, yakni untuk kembali menumbuhkan Turkmenistan untuk meraih poin penuh di FIFA Matchday September ini. Apalagi laga akan digelar di tanah air, tentu ini akan menciptakan peluang lebih bagi Garuda untuk meraih hasil positif. Sementara itu, salah satu pemain naturalisasi Mark Locke mengungkapkan betapa pentingnya laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus timnas Turkmenistan ini. Sebab pertandingan itu harus dimanfaatkan untuk memperbaiki ranking Garuda. Apalagi timnas Indonesia hanya memiliki 1 kali kesempatan laga seperti ini di FIFA Matchday September ini. Pasti ini game penting lagi untuk FIFA Matchday. Untuk ranking, saya akan lihat ke depannya untuk main di pertandingan ini. Jelas Mark Locke.